Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi. Kali ini ada buku menarik yang juga melanjutkan dari sebelumnya. Kalau buku sebelumnya terkait dengan kisah para wali begitu ya. Nah, sekarang ini ada 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah ya. Ini berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Saya kira menarik sekali buku ini. Eh, Sebelum kita lihat seperti apa konten dari buku ini, silakan diklik subscribe terlebih dahulu ya, agar selalu dapat update buku-buku menarik berikutnya. Untuk link e-booknya ada di deskripsi video YouTube ini. Buku ini lumayan tebal sekali ya. Nah, ini dimulai dari bagian yang pertama ya, di daftar isi itu. Ini ada para kekasih Allah ya, kemudian kedudukan cinta, ya. Kemudian ada cinta Allah terhadap hambanya, ada pengaruh-pengaruh cinta, ya, cinta kepada Allah ya. Nah, kemudian sebab-sebab yang mendatangkan cinta hamba terhadap Rabb-Nya. Kemudian tanda-tanda kejujuran cinta, itu halaman 12. Nah, beberapa golongan yang sudah dijelaskan dalam buku ini. Yang pertama itu di golongan pertama itu orang-orang yang bertaubat, ya. Dan mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu adalah kotoran. Kemudian faedah dan adab yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dari semua ayat tersebut. Barang siapa yang menganggap halal berhubungan dengan wanita yang sedang haid, maka dia adalah kafir dan seterusnya. Saya kira menarik sekali. Ini golongan yang pertama ya. Nah, banyak sekali golongan yang pertama ya, membahas tentang itu. Kemudian golongan yang kedua itu orang-orang yang mensucikan diri. Ya, itu ada keutamaan penduduk ya, adab-adab bersuci dan seterusnya. Kemudian golongan yang ketiga itu orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, ini seperti apa? Itu ada di subjudulnya ya, di golongan yang ketiga itu. Kemudian golongan yang keempat itu orang-orang yang mengikuti syariat. Ya. Seperti halnya Allah telah menjadikan jiwa itu menyukai terhadap orang yang telah berbuat baik kepadanya. Kemudian di golongan kelima itu orang-orang yang sabar. Ya. Sabar menurut bahasa dan syariat itu seperti apa? Nah, ini bisa dibuka aja di halaman 77. Ya. Nah, sabar itu termasuk sifat-sifat Allah. Ya. Kemudian golongan keenam itu orang-orang yang bertakwa. Golongan ketujuh itu orang-orang yang bertawakal. Nah, kebutuhan manusia terhadap zat yang menanggung ya, urusan makhluknya. Tawakal wajib hanya kepada Allah semata. Nah, ini benar sekali. Kemudian golongan ke-8 itu orang-orang yang berlaku adil. Ya. Nah, perbedaan antara mukhositun dan khositun. Ya. Perbedaan antara adil dan zalim dan seterusnya. Ya. Kemudian golongan ke-9 itu orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Nah, Islam adalah agama perdamaian, anjuran berjihad. Nah, ini menarik sekali ya. Kemudian golongan ke-10 itu orang-orang yang senang membaca Qul huwallahu ahad. Nah, ini ya. Mengapa surat ini disebut surat Al-Ikhlas? Ya, keutamaan surat Al-Ikhlas ini menarik sekali. Karena surat ini yang paling sering kita baca ya dalam sholat. Kemudian golongan ke-11 orang-orang yang hanya bersumpah atas nama Allah. Ya. Kemudian golongan yang ke-12 itu orang mukmin yang kuat. Nah, hakikat iman itu seperti apa ya. Kemudian golongan yang ke-13 halaman 21 itu orang-orang yang senantiasa melaksanakan amalan sunnah dan nafilah ya. Apa yang dimaksud ibadah sunnah dan seterusnya. Kemudian golongan ke-14 itu orang-orang yang zuhud. Ya. Golongan ke-15 itu orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Itu ada di halaman 257. Kemudian golongan ke-16 itu pemilik kelembutan. Nah,
Golongan ke-17 orang-orang yang berbakti terhadap ibu bapaknya. Nah, ini penting sekali ya, agar kita selalu berbakti kepada orang tua. Kemudian golongan ke-18 itu orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Ya. Golongan ke-20 orang-orang yang selalu berderma dan murah hati. Kemudian golongan ke-21 orang-orang yang memiliki rasa malu dan yang menutupi. Nah, ini seperti apa kita itu ada di halaman 375. Kemudian golongan ke-22 orang-orang yang sabar dan konsisten. Ya. Golongan ke-23 orang-orang yang jujur dan amanah. Ya. Golongan ke-24 itu orang-orang yang rendah hati. Kemudian golongan ke-25 itu orang-orang yang suka berpenampilan rapi. Nah, ya, menarik sekali ya. Karena Allah itu sesungguhnya suka dengan indahnya. Golongan ke-26 itu orang-orang yang menangis karena takut kepada Allah. Nah, golongan ke-27 itu orang-orang yang hanya berbicara dengan ucapan yang mengandung zikir kepada Allah dan berdiam diri tidak membicarakan yang lainnya. Dan golongan ke-28 itu orang-orang yang beriman. Sedangkan golongan ke-29 orang-orang yang menjaga silaturahim dengan arham mereka. Golongan ke-30 itu orang-orang yang suka melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Golongan ke-31 itu orang-orang yang mengerjakan keringanan dari Allah. Nah, kemudian golongan ke-32 itu orang-orang yang suka memaafkan. Nah, ini penting sekali ya. Kemudian golongan ke-33 itu orang-orang yang tetap melaksanakan sholat. Kemudian golongan ke-34 itu ya orang-orang yang paling berakhlak baik, ya, kedudukan akhlak dalam Islam dan seterusnya. Golongan ke-35 itu orang-orang yang memberikan kemudahan, ya, kemudahan. Kemudian golongan ke-36 itu orang-orang yang jujur lagi benar. Ya. Kemudian golongan ke-37 itu orang-orang yang mengadakan perdamaian antar manusia, ya, menjadi penengah, ya, penengah. Kemudian golongan ke-38 itu orang-orang yang beribadah pada 10 hari Zulhijjah. Golongan ke-39 itu orang-orang yang berilmu. Dan terakhir adalah golongan ke-40 orang-orang yang mati dalam keadaan zikir pada Allah. Menarik sekali ya. Segera aja diunduh bukunya ya. Ada di deskripsi video YouTube ini. Dan terakhir silakan diklik subscribe. Saya doakan yang subscribe semoga hari ini lancar, yang sakit semoga sembuh, dimudahkan semua urusan, bahagia di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.